Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah awristumuha bima kuntum ta'malun. Al-mukarramah al-ustadzah Naifah kal muhadirah wal asdiqa al-ahibba rahimakumullah. Tayyib, ismi Zuratun Hanifatul Mufidah kal Raisal Jalsah wal mutakallim atsani wa hinal karim ismuhu Alfan Akil kal mutakallim al-awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfan Akil Fadli, NIM 1903026051. Baik, di sini saya akan menjelaskan, memaparkan ataupun menguraikan tentang skala sikap, yaitu skala semantik diferensial. Sebelum memasuki lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sikap. Nah, sikap di sini adalah bisa diartikan sebagai respon ataupun menyikapi respon tingkah laku kita terhadap apa-apa yang positif bagi kita ataupun yang negatif bagi kita, bagaimana caranya kita menyikapi. Nah, kemudian ada skala sikapnya, ada pengukuran sikapnya, yang mana ini menggunakan skala semantik diferensial. Nah, lebih jelasnya, sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif. Kemudian melalui penguatan serta menerima informasi verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai, keteguhan, dan konsistensi terhadap sesuatu. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan lain sebagainya. Menurut Fishbein dan Eisen, sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara aktif atau negatif terhadap suatu objek. Terhadap suatu objek, situasi, konsep, ataupun orang. Sikap peserta didik terhadap objek, misalnya sikap terhadap sekolah atau terhadap mata pelajaran, sikap peserta didik ini penting untuk ditingkatkan. Adapun sikap peserta didik terhadap mata pelajaran misalnya adalah bahasa Inggris, matematika, atau ilmu-ilmu sosial, harus lebih positif setelah peserta didik mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, matematika, dan ilmu-ilmu sosial dibanding sebelum mengikuti pembelajaran gitu. Lah, perubahan ini merupakan salah satu indikasi ataupun indikator keberhasilan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Untuk itu, pendidik harus membuat rencana pembelajaran termasuk pengalaman belajar peserta didik yang membuat sikap peserta didik terhadap mata pelajaran menjadi lebih positif. Kemudian kita masuk pada definisi ataupun pengertian. Apa sih definisi skala semantik diferensial? Yang pertama, skala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu garis atau titik tanda yang digunakan untuk mengukur baik secara horizontal maupun vertikal.
Sedangkan arti dari semantik diferensial adalah skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis ya. Ataupun bisa sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantik diferensial adalah data interval. Skala bentuk seperti biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian ada validitas dan reliabilitas semantik diferensial. Validitas itu cara mudahnya valid itu berarti ketepatan ya, ataupun kecepatan, kecermatan maksudnya. Dan reliabilitas itu adalah konsistensi suatu alat ukur. Jadi alat ukur itu apakah bisa konsisten ketika digunakan ulang. Semisal alat ukur itu pertama sudah diuji cobakan dan hasilnya adalah A. Nah, kemudian ketika diuji cobakan kembali, apakah hasilnya A juga? Nah, itu namanya reliabilitas. Validitas dan reliabilitas semantik diferensial. Suatu alat ukur untuk memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Menurut Allen dan Yen, suatu tes dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Secara umum terdapat 3 macam validitas, yaitu validitas isi yang pertama, yang kedua validitas kriteria, dan yang ketiga validitas konstruk. Untuk menguji validitas instrumen pengukuran afektif dapat digunakan salah satu atau semua jenis validitas berikut: validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Validitas isi dinilai melalui analisis rasional terhadap isi suatu tes dan penentunya didasarkan pada penilaian subjektif dan individual. Validitas isi biasanya diuji dengan penilaian personal oleh ahli di bidangnya. Validitas isi didasarkan pada keputusan penilaian ya bersifat judgmental. Validitas kriteria diteliti dengan membandingkan suatu tes atau skala dengan satu atau lebih ubahan eksternal atau kriteria yang dianggap mengukur kualitas yang diteliti. Validitas konstruk. Adapun validitas konstruk yakni suatu tes adalah sejauh mana tes tersebut mengukur konstruk atau trace teoretik yang ingin diukur. Menurut Kerlinger, metode yang digunakan untuk meneliti validitas konstruk adalah analisis faktor. Reliabilitas juga disebut sebagai dependabilitas, stabilitas, konsistensi, prediksibilitas, atau akurasi. Reliabilitas dan dependabilitas menunjukkan suatu pengukuran yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Stabilitas, konsistensi, dan prediksibilitas menunjukkan pengukuran yang tidak relatif berubah-ubah. Kemudian
Dengan adanya itu sehingga dapat diprediksi hasilnya. Tentunya prediksibilitas menunjukkan pengukuran yang dapat diduga. Salah satu pendekatan dasar untuk mengukur reliabilitas adalah stabilitas. Stabilitas diperoleh dengan mengkorelasikan skor siswa dari 2 kali pelaksanaan tes dengan korelasi intrakelas. Estimasi reliabilitas didefinisikan sebagai perbandingan antar true score variance dengan observed variance. Oke, saya lanjut. Jadi semantik diferensial, teknik pengukuran ini diperkenalkan oleh Charles Osgood pada tahun 1957 yang menekankan pada aspek semantik sebuah kata. Teknik SD ini atau semantik diferensial merupakan penyempurnaan dari skala Likert, yaitu mungkin kelompok sebelum saya menjelaskan skala Likert, dan teknik ini merupakan penyempurnaan yang tidak mampu menjangkau respon yang bersifat multidimensi. Misalnya sikap terhadap standar nilai UAN. Subjek yang pertama tidak mendukung, kuat, dan aktif. Sedangkan subjek yang kedua tidak mendukung, lemah, dan pasif. Adapun komponen skala terdiri dari stimulus berupa kata, meliputi benda, orang, profesi, dan sebagainya. Respon berupa pasangan kata sifat adjektif yang membentuk kontinum dengan 2 kutub atau bipolar. Kemudian ada contoh skala. Nah, bisa dilihat contoh skala. Di situ ada skala berupa garis-garis, angular, rounded. Angular yang berarti bersudut, rounded bulat, weak yang berarti lemah, strong yang berarti kuat. Kemudian rough yang berarti kasar, smooth halus, aktif ya, ataupun pasif. Small itu berarti ya, small, large. Kemudian cold, dingin, hot itu panas, good itu baik, bad buruk, tensi tegang, relaxed relax ya. Wet basah, dry kering, fresh segar, stale basi. Nah, kemudian dilanjut stimulus. Stimulus dapat berbentuk kata atau kalimat yang mengukur perilaku, sikap, keyakinan, dan opini. Adapun contoh stimulus semantik diferensi diantaranya bisa mengkritik guru, keluarga berencana, manajer saya, ataupun televisi. Nah, di sini saya mengambil contoh gaya kepemimpinan di sekolah. Ada demokrasi, ada otoriter, pemimpin yang demokrasi ataupun yang otoriter. Kemudian bawahnya ada ya pemimpin yang bertanggung jawab, ada pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada yang memberi kepercayaan, ada yang mendominasi. Kemudian ada yang menghargai bawahan, ada juga yang tidak menghargai bawahan. Yang di bawahnya lagi keputusan diambil bersama atau keputusan diambil sendiri. Responden yang memberi penelitian angka
Di situ ada angka 1 sampai 7 dari kiri 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, responden yang memberi penilaian angka 7 berarti persepsi terhadap gaya kepemimpinan sekolah tersebut adalah sangat positif. Sedangkan responden yang memberikan penilaian angka 1 berarti persepsi kepemimpinan kepala sekolah adalah sangat negatif. Oke, dilanjut. Respon semantik diferensial terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi evaluasi, yakni baik atau buruk. Penilaian subjek terkait dengan baik buruknya topik stimulus yang disajikan, termasuk juga di dalamnya perasaan. Subjek bisa senang, bisa marah, kan? Ataupun penilaian kualitas, bisa cantik ataupun jelek, kasar, lembut, ataupun moralnya itu bijak ataupun jahat. Kemudian yang nomor 2 adalah dimensi potensi atau kemungkinan, bisa kuat, bisa juga lemah. Penilaian mengenai kekuatan yang dikandung oleh stimulus. Penilaian ini memuat tentang kapasitas stimulus, tinggi rendahnya, besar kecilnya, dalam atau dangkalnya, berat atau ringannya. Kemudian yang ketiga adalah dimensi aktivitas ataupun aktif dan pasif. Penilaian ini mengenai muatan aktivitas yang dikandung stimulus, misalnya cepat, lambat, tenang, riuh, acak, teratur. Adapun yang selanjutnya adalah jenis respon. Jenis respon, contoh dari dimensi evaluasi. Yang pertama, yang sebelah kiri ada evaluasi negatif, dan yang sebelah kanan ada evaluasi positif ya. Yang sebelah kiri ada bad maknanya buruk, kemudian evaluasi positifnya good itu bagus. Kemudian ada cruel yang maknanya kejam, ada keen yang maknanya ramah, ada ugly jelek, beautiful cantik, sad sedih, happy senang. Negatif, positif ya positif. Unpleasant maknanya tidak nyaman, pleasant maknanya nyaman. Kemudian worthless, evaluasi positifnya adalah valuable. Kemudian dilanjut dimensi potensi, yang mana dimensi potensi ini adalah kemungkinan kuat atau lemah, tinggi atau rendah, besar atau kecil, dalam atau dangkal. Evaluasi negatif sebelah kiri, evaluasi positif sebelah kanan. Weak artinya lemah, strong artinya strong, kuat. Kemudian ada small itu kecil, large itu besar, soft lembut, hard itu kasar. Light ada cahaya, heavy ada lebat, shallow dangkal, deep dalam, submissive itu penurut, assertive ya tegas, simple itu simple ya sederhana, sedangkan kompleks itu adalah kompleks tidak sederhana. Dilanjut dimensi yang ketiga itu dimensi aktivitas. Dimensi aktivitas yang lebih
menonjolkan aktif atau pasifnya. Bisa juga penilaian mengenai muat dan aktivitas yang dikandung stimulus, misalnya cepat lambat, tenang riuh, acak teratur. Dimensi aktivitas di sebelah kiri evaluasi negatif, yang sebelah kanan ada evaluasi positif. Yang pertama pasif ya artinya pasif itu tidak aktif. Ya, yang sebelah evaluasi positifnya ya aktif. Relaxed artinya relax, kemudian tense itu tegang. Slow artinya santai, fast itu cepat. Cool artinya dingin, hot artinya panas. Quiet artinya diam, noisy artinya berisik. Kemudian dim artinya redup, break artinya terang. Round artinya bulat, sedangkan angular itu bersudut. Oke, mungkin itu yang bisa kami berikan ya. Untuk yang penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Mbak Zuhratun Hanifatul Mufidah. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai tentang teknik non-test terlebih dahulu. Apa sih teknik non-test itu? Teknik non-test yaitu suatu penilaian dalam evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan tanpa menguji. Teknik tersebut bisa dilakukan dengan cara pengamatan sistematis seperti observasi, wawancara atau interview, penyebaran angket, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan dokumen yang saya akan bahas ini. Pemeriksaan dokumen atau dokumentari analisis, yang mana teknik tersebut juga termasuk teknik non-test dalam evaluasi. Nah, bisa diperkaya atau dilengkapi dengan cara memeriksa atau menganalisis beberapa dokumen, diantaranya dokumen riwayat hidup peserta didik, misalnya peserta didik berasal dari mana, orang tuanya siapa, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Dan informasi tersebut bisa berupa atau bisa berbentuk dokumen seperti formulir, belangko isian, yang mana harus diisi pada saat peserta didik mendaftar pertama kali sekolah. Melalui analisis dokumen data pribadi tersebut bisa mendapatkan sumber keterangan yang valid untuk mengadakan penilaian tentang data pribadi siswa. Selain itu juga memberikan bimbingan kepada peserta didik secara optimal dan mengarahkan pilihan karir peserta didik di masa yang akan datang. Mengenai riwayat hidup atau autobiografi, apa yang dimaksud riwayat hidup? Yaitu suatu gambaran keadaan tentang seseorang selama masa kehidupannya. Nah, dengan memeriksa riwayat hidup tersebut, maka subjek evaluasi dapat menarik kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang akan dinilai. Nah, jadi dengan mengenal kepribadian dari peserta didik maupun dari orang tuanya juga, itu bukan semata untuk bahan pelengkap data, melainkan yaitu bahan dalam melakukan evaluasi peserta didik oleh seorang pendidik atau seorang guru. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat dari pentingnya pemeriksaan dokumen dan urgensi atau betapa pentingnya pemeriksaan dokumen dalam evaluasi, yakni baik mengenai manfaatnya, yaitu 1. Relatif mudah atau ringan karena pihak lembaga sekolah sudah menyediakan fasilitas untuk melengkapi data tersebut dengan baik, misalnya seorang staf TU dan lembaga sekolah lainnya. Yang kedua yaitu
mendapatkan sumber informasi yang punya latar belakang yang bagus. Misalnya, ada seorang peserta didik SMP yang akan mendaftarkan sekolah SMA unggulan. Nah, dapat diperoleh informasi latar belakang dari peserta didik tersebut yang bagus. Misalnya, peserta didik tersebut pernah mendapat penghargaan atau suatu prestasi atau mempunyai akademik yang bagus. Yang ketiga yaitu memberikan gambaran pendidik atau seorang guru terhadap program yang mungkin tidak dapat dilihat secara langsung. Yang keempat yaitu temuan yang dihasilkan dari pemeriksaan dokumen dapat menjadi penilaian tersendiri karena berkaitan dengan kelengkapan dokumen tersebut juga. Jadi selanjutnya yaitu Urgensi pemeriksaan dokumen dapat digunakan ketika pendidik atau seorang guru mengumpulkan informasi mengenai latar belakang suatu peserta didik. Yang kedua yaitu pemeriksaan sangat penting digunakan apabila pendidik membutuhkan informasi yang mendukung alat pengumpulan data lainnya seperti wawancara atau interview. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dokumen diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang mana mungkin atau yang akan muncul ketika proses evaluasi berjalan secara langsung dan juga sebagai bukti data yang valid dalam evaluasi tersebut. Akhir kata, mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan, karena sesungguhnya manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Wa'alaikum minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau daftar sekolah di sini. Oh ya, lulusan dari mana mbaknya? SMPN 1 Tuban. Oh, baik. Sebentar ya, ini ada beberapa formulir. Ya. Bisa dilihat-lihat dulu, monggo. Dan ini ada beberapa formulir yang harus dilengkapi. Silakan. Tinggal di mana ya? Argomulyo Tuban. Oh, Margomulyo Tuban. Apakah putrinya pernah mendapatkan penghargaan atau prestasi? Pernah? Oh. Apakah di bawah? Ya, ini di bawah. Oh, oke. Saya cek dulu ya, Mbak. Iya. Oh, pernah mendapatkan penghargaan baca kitab dan MTQ. Naam. Mumtaz. Baik. Ini saya simpan dulu ya. Silahkan formulirnya diisi terlebih dahulu dan dibawa pada saat MOPD atau pertama kali masuk sekolah. Iya. Terima kasih. Iya.